Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik perubahan psikososial pada usia lanjut. Saya yakin Anda juga pernah mendengarnya. Dan untuk lebih paham, maka untuk itu mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Kemampuan yang kita akan capai pada pembahasan ini yaitu tentang konsep perubahan psikososial lansia, meliputi yaitu persoalan yang menyangkut fungsi mental, pensiun, kehilangan pasangan, fungsi seksual, menemukan kebahagiaan, kematangan iman, menemukan makna hidup, dan membina perkawinan mencapai satu kesatuan yang baru. Di dalam perubahan psikososial yang lanjut, bahwa yang namanya menjadi tua itu tidak berarti mundur secara psikologis ya. Dapat daya ingat memang berkurang, memang benar. Sebab orang lebih memperhatikan hal-hal yang penting, sedangkan yang kurang penting tidak diingat. Itu sudah jelas. Di luar negeri pernah diadakan percobaan mendirikan universitas yang menerima mahasiswa yang sudah berusia lanjut. Ternyata banyak orang yang berusia lanjut yang berhasil. Semakin belajar, semangat belajar mereka lebih besar daripada orang-orang muda. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan dengan yang usia muda. Ada beberapa masalah sosial dan psikologis yang dihadapi pada para usia lanjut, yaitu antara lain fungsi mental. Pada umumnya terjadi penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Jadi fungsi yang terkait dengan pikiran dan fungsi yang terkait dengan gerakan ini mengalami penurunan. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, memahami, mengerti, melakukan tindakan dan lain-lain ini mulai turun. Sehingga perilaku cenderung lebih lambat. Usia senja yang menderita demensia, perubahan dan penurunan fungsi kognitif akan lebih jelas dan progresif. Fungsi psikomotor yang meliputi dorongan atau kehendak atau ada keinginan untuk melakukan sesuatu atau bertindak pada umumnya mulai melambat, sehingga reaksi dan koordinasinya juga menjadi lambat. Sedangkan hal yang positif yaitu lansia mulai dihormati, dituakan, disegani, lebih bijaksana, lebih hati-hati dalam bertindak, tempat untuk meminta nasihat. Secara garis besar ada 5 kepribadian pada usia lanjut atau usia senja ini. Yang pertama adalah tipe konstruktif. Orang yang sejak muda dapat menerima fakta dan kehidupan, menjadi tua diterima dengan santai saja. Mereka memiliki sifat yang toleran dan fleksibel, sehingga lentur dalam menerima kenyataan, misalnya kenyataan pensiun, kehilangan pasangan dan sebagainya. Mereka menerima atau nerimo, tetapi bukan pasrah ya. Jadi nerimo saja, tapi bukan pasrah. Yang kedua adalah tipe dependent. Sifat pasif tak berambisi dan optimistik, tak dilaksanakan perkawinan terlambat, didominasi oleh istri. Pada usia senja senang karena pensiun dan santai, banyak makan dan menikmati hari libur. Tetapi bila mereka kehilangan pasangan hidupnya,
mereka kehilangan tempat bergantung yang merupakan masalah besar, sehingga tidak jarang mereka terus-menerus sakit-sakitan dan akhirnya menyusul pasangannya lebih cepat. Ini untuk tipe dependent. Yang ketiga adalah tipe independent. Nah, ini yang mandiri. Kalau yang tadi adalah yang ketergantungan sama pasangan. Kalau yang mandiri, pada masa mudanya merupakan orang yang aktif dalam bergaul sosial. Jadi dalam pergaulan sosial ini sangat aktif. Reaksi penyelesaian diri atau adaptasinya cukup baik dan cenderung menolak tawaran atau bantuan orang lain. Artinya suka sendirian. Keadaan tersebut cenderung dipertahankan sampai usia senja, sehingga cemas menghadapi masa tua, misalnya cenderung menunda masa pensiun atau tetap bertahan aktif dalam profesi atau pekerjaannya tidak tampak menikmati masa tuanya. Jadi ini tipe-tipe yang independen. Jadi semua ada kurang dan ada lebihnya. Ya. Yang keempat yaitu tipe bermusuhan. Orang yang cenderung menyalahkan orang lain untuk kesalahannya, sering mengeluh, agresif, curiga, riwayat pekerjaan tidak tetap, tidak dapat melihat segi positif pada usia lanjut, takut akan kematian, iri terhadap orang muda, sering menunjukkan perilaku yang seolah-olah mencari ketenangan sebagai gambaran yang menggambarkan dirinya tidak tenang. Ini tipe yang bermusuhan. Yang kelima adalah tipe benci. Orang yang kritis terhadap dirinya, tidak berambisi dalam pekerjaan. Perkawinan kurang bahagia karena banyak menyesali diri, anak serta pasangan hidupnya, seolah-olah masa lalu yang seharusnya diisi dengan segala keinginan sudah lewat. Akhirnya pasrah, tetapi tidak nerimo, sehingga banyak mengalami krisis, takut akan kematian. Ini tipe benci terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, selain masalah fungsi mental, yang kedua ini adalah pensiun. Idealnya masa pensiun itu merupakan waktu untuk menikmati hal lain dalam hidup ini, menjalani dengan santai, melaksanakan cita-cita berkelana, aktif dalam bidang sosial dan filsafat. Tetapi kadang-kadang dalam kenyataannya pensiun sering diartikan sebagai suatu kehilangan. Kehilangan apa? Yaitu kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, termasuk peran sosial dan juga kehilangan harga diri. Ini pensiun. Berikutnya adalah kehilangan pasangan. Kematian pasangannya merupakan stres psikososial yang sangat berat. Ini biasanya hal yang sangat mengancam kehidupan berikutnya pada usia-usia lanjut dengan hilangnya pasangan ini. Dan berikutnya adalah fungsi seksual. Sering menurun karena penyakit. Dikatakan fungsi seksual ini sering menurun karena penyakit fisik. Jadi daya seksnya ini turun gara-gara tidak sehat atau memiliki penyakit fisik. For example, punya gangguan jantung koroner, punya diabetes mellitus, punya artritis. Ini bukan punya ya, tapi menyandang. Ya. Akibatnya harus makan obat anti hipertensi, anti diabetes, steroid, obat penenang.
Sebagian usia senja harus menjalani pembedahan seperti prostatektomi, ya, menderita vaginitis dan malnutrisi, ini sehingga apa yang dikatakan daya seksual itu jadi merosot. Kalau kondisi sehat, laki-laki masih tetap berani, ya, tetap tidak gedek-gedek, tetap manduk-manduk, ya. Kemudian juga menemukan kebahagiaan. Bentuk-bentuk pernyataan kebahagiaan dan kegembiraan yang khas pada masa muda tidak lagi mempunyai daya tarik pada masa usia senja. Ada beberapa kegiatan menarik yang tidak bisa dilaksanakan, misalnya kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik, antara lain adalah olahraga atau perjalanan jauh. Kebahagiaan di masa lampau sewaktu masih muda, kini bagi kebanyakan usia senja merupakan hal-hal yang hanya menjadi sebuah kenangan dalam album saja. Bagi usia senja, tidaklah menguntungkan untuk bermimpi di luar jangkauannya. Pungguk merindukan bulan, itu tidak mungkin. Cebol gayuh lintang, itu sangat tidak mungkin. Dalam hidup ini, tahap demi tahap orang harus mengembangkan minat pada hal-hal yang memberikan kegembiraan apabila mau menjadi orang yang sepenuhnya. Setiap orang harus menemukan caranya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan di masa tuanya. Bagi sementara orang bisa terjadi, cuculah yang menjadi sumber kesenangan dan kepuasan. Itu kalau cucunya dekat. Kalau jauh, ya seperti tidak punya siapa-siapa. Orang lain mengembangkan perhatiannya di bidang seni atau musik atau bidang-bidang membaca buku. Ini cara-cara menemukan kebahagiaan di usia senja. Kemudian juga kematangan iman. Setelah seseorang memasuki usia tua, banyak terjadi persoalan-persoalan mengenai kesehatan, dorongan seksual, dan juga jasmani, serta jaminan ekonomi. Jaminan ekonomi ini juga sangat mendasar. Hal-hal seperti ini nampak tidak stabil lagi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada saat masih bekerja, penghasilannya banyak, punya jabatan, punya kedudukan. Maka tidaklah mengherankan apabila timbul kebimbangan iman. Orang akan mempunyai problem yang berat apabila iman tidak berkembang dengan matang. Pada usia senja, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diperdalam dan dimatangkan agar persoalan-persoalan yang dihadapi tidak menjadi terlalu berat. Itu. Jadi perlu digarisbawahi, iman perlu diasah supaya di hari esok kita tidak punya persoalan yang begitu berat. Kemudian menemukan makna hidup. Salah satu persoalan pokok orang usia senja ialah pemikiran yang menakutkan bahwa mungkin dirinya sudah tidak lagi punya arti. Tidak berarti lagi. Dia merasa dirinya sudah tidak diperlukan lagi oleh tempat kerja, dalam keluarga, atau juga di masyarakat. Banyak orang usia senja yang menderita neurosis dan bermacam-macam ketidakseimbangan mental karena kekosongan dan tidak adanya tujuan hidup di masa senja.
Pada usia senja, seseorang harus dapat menemukan kembali makna hidupnya. Menemukan kembali makna hidup pada masa senja tergantung pada kesehatan, kemampuan dan situasi konkret kehidupan pribadi yang bersangkutan. Bagi beberapa orang, merawat cucu dapat menghilangkan rasa takut dan dapat mengembalikan kesadaran baru akan tujuan hidup dan kegemaran di usia senja. Banyak orang usia senja merasa lebih muda lagi ketika diminta memberi nasihat. Perasaan berguna dan diperlukan dapat mengembalikan kepercayaan kepada diri sendiri yang sudah menipis dan memberikan makna hidup baru dan juga sebagai tujuan hidupnya. Kemudian yang lain yaitu membina perkawinan menjadi satu kesatuan yang baru. Bagi pasangan suami istri, saat suami pensiun dapat merusak hubungan mereka, tetapi juga dapat menjadi awal hidup bersama yang sempurna. Pada waktu pensiun, istri takut apabila suami mencampuri urusan rumah tangga. Dengan ikut campurnya suami dalam urusan rumah tangga, sering menimbulkan pertengkaran. Akan tetapi perkawinan dapat juga mengalami perubahan yang sebaliknya. Pada masa suami pensiun, hubungan suami istri dapat menjadi lebih intim. Untuk membina perkawinan menjadi satu kesatuan diperlukan komunikasi, hubungan yang mendalam antara suami dengan istri. Jadi demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda ada pertanyaan, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. See you next time.